Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita lanjut ke tik bab 2, yaitu tentang menyisipkan gambar ya. Kemarin kan sudah menyisipkan dari lihat, buka di insert ya. Ada picture, ada kemarin juga clip art, lalu ada word art gitu ya. Ada 3 kan ya kemarin ya, sampai terakhir tuh word art. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi menyisipkan yang selanjutnya, yaitu menyisipkan text box ya, ada di grup teks ya. Kalian bisa lihat juga nanti di halaman 30 di buku tiknya ya. Kita akan menyisipkan text box. Nah, caranya lihat yang di sini bagian teks, ini ada text box. Ya, kita klik. Agak lambat. Waduh. Ya, kalau sudah, kita pilih yang ini ya, draw text box. Ya, kita yang membuatnya sendiri ya. Kita sendiri. Lalu kemudian seperti yang di halaman 32 ya, kita ikuti aja itu. Situ dia mau menuliskan tentang metamorfosis hewan ya. Caranya ini kalau sudah muncul tanda plus begini, kita tinggal tarik. Nah, tarik ini misalnya ya. Nah, tarik begitu. Lalu kemudian kita tuliskan di sini kalau sudah muncul kursor sini. Nah, itu bisa untuk menuliskan sesuatu gitu ya, mengetik sesuatu. Kita tuliskan sesuai dengan yang di buku, yaitu metamorfosis. Ya, tinggal diatur perletakannya ya. Kalau letak ininya ini kan tidak ke tengah ya, kita ke home. Nah, ini pilih yang di tengah. Nah, gitu ya. Jadi posisinya sudah di tengah. Nah, ini cara membuat text box. Text box itu maksudnya tulisan yang berada di dalam kotak. Nah, itu sudah jadi. Misalnya kita lanjutkan lagi di bagian bawahnya itu ya. Kita buat lagi kotak text box lagi. Kalau misalnya kepingin sama saja, itu bisa kita copy sebenarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak, kita insert lagi, ulang, lalu kemudian text box seperti tadi, lalu pilih draw text box ya. Ya, ini misalnya di sini pilih ini ya, selesaikan dulu biar kelihatan. Ini yang kemarin ini ya. Nah, di sini metamorfosis sempurna ya. Metamorfosis sempurna. Ya, seperti itu. Sudah, sini metamorfosis sempurna. Kalau misalnya mau ukurannya sama, bisa tinggal di copy ya. Nah, gitu. Lalu kemudian copy. Nah, ini tuh ukurannya sama. Letakkan kursor di bukan di sini lagi gitu ya, di sembarang pada tempat. Lalu kemudian paste. Nah, situ dia. Lalu tinggal pindahkan aja ke sini, ke sini kan supaya rata. Nah, karena yang tercopy ini semuanya termasuk tulisannya. Nah, kita tinggal ubah aja tulisannya. Tulisannya situ kan metamorfosis tidak sempurna, tinggal tambah tidak. Iya, itu dia. Nah, ini bisa kita kasih turun gitu ya. Nah, kalau mau begini bentuknya ke tengah bisa juga. Nah, itu juga lebih bagus. Nah, ini jadinya tidak imbang ya, malah lebih biar sama gitu ya. Ya, gitu. Nah, ini sudah jadi metamorfosis. Oh, ini mau kurang komposisi. Nah, sudah jadi seperti itu. Lalu kemudian ya, text box ini berguna untuk membuat diagram gitu ya. Kita hubungkanlah di sini tanda panah. Nah, untuk membuat tanda panah di sini, kita buka di kembali lagi insert. Nama insert itu menyisipkan, memasukkan ya. Apalagi kita masukkan
tanda panah itu ada di grup shapes ya, shapes. Nah, baru kemudian di sini bagian lines itu baris. Nanti bagian kedua kita lebih banyak nanti membahas tentang shapes. Pilih yang ini. Lalu kemudian tarik garisnya dari sini, misalnya dari sini ke bawah gitu ya. Gitu. Jadi sudah ya. Nah, kalau untuk ke sebelahnya sama juga ya. Oke. Mau di copy yang tadi juga bisa ya. Ini sepertinya tidak rapi ya. Ini bagusnya rapi nih. Ini kita kasih kurang panjang dia ya. Nah, biar sama panahnya panjangnya gitu ya. Tapi tetap juga ya, ini harusnya di tengah. Nah, harusnya di sini. Ini juga ya, kita atur aja ya supaya bagus. Kita yang atur ya. Klik dulu ya, baru nanti bisa digerak-gerakkan. Taruh bagian tengah ya, gitu. Ini juga taruh bagian tengah, kalau bisa menyatu ya, begitu. Nah, ini sudah jadi. Nanti kalian lihat di halaman 34 itu sebagai latihan, kalian bisa coba menambahkannya lagi di halaman 34 ya. Latihannya di halaman 34. Nah, kita lanjut lagi. Ini tadi sudah ya, ini text box. Nah, kita lanjut lagi dengan insert memodifikasi text box. Nah, bagaimana memodifikasi text box ini? Misalnya ini tulisannya sama aja ya. Tulisannya kita mau kasih beda warna, ganti warna ya. Nih, mana text fill-nya nih? Ya, ini ya. Untuk mengubah warna tulisan, ini ada text fill. Cuma di sini tidak kelihatan ya. Nah, kalau begini kelihatannya itu adalah text fill. Nah, kita ubah misalnya menjadi warna yang kentara bedanya lah gitu ya, merah misalnya. Tulisannya berubah menjadi warna merah gitu ya. Kita ikuti aja yang ada di buku. Lalu kemudian untuk mengubah, misalnya ininya kita latar kotaknya kita kasih warna gitu ya. Kita klik kotaknya gitu ya, lalu kemudian format. Nah, ini sudah masuk format ya. Lalu pilih shape fill. Nah, ini salah, shape fill. Saya mau kasih warna apa? Warna biru sana. Nah, gitu ya. Sama, ini juga kita kasih sama. Dia dari shape fill, kasih warna biru. Nah, sudah warnanya warna biru gitu ya. Lalu kemudian mengubah jenis garis text box. Nah, ini garis-garisnya bisa kita ubah nih. Garis-garisnya ini. Misalnya yang di sinilah kita ubah ya. Misalnya yang pertama di sini. Kita ubah shape outline-nya. Untuk mengubah ininya ada di shape outline. Lalu kita pilih weight ya, kita pilih weight. Nah, situ tinggal milih mau yang bagaimana ketebalannya gitu ya. Misalnya milihnya, kalau yang di buku dia pilih 3 ya, 3 PT. Kalau saya ini tidak terlalu tebal. Nah, dia sudah menjadi agak lebih tebal gitu ya. Misalnya di sini juga kita ubah, kita lebih nanti aja shape outline-nya, weight-nya gitu ya. Nah, misalnya dia lebih tebal lah, lebih tebal. Nah, gitu. Jadi terlihat lebih tebal ya. Ya, baik, tadi terpotong ya. Ya, jadi ini dengan cara yang sama, di bagian sini kita juga tambahkan ubah garis tepinya ya. Lalu kemudian kita masuk ke bagian yang lain, yaitu insert yang bagian shape. Nah, bagian shape ini ada macam-macam ya, bisa kalian lihat dulu. Lines ini lebih kepada garis-garis ya. Misalnya kita mau bahkan menyisipkan garis-garis, bisa dilihat. Rectangle ini semacam segi 4 lah begitu ya, macam-macam segi 4. Lalu basic shapes
Nah, ini dasar dari basic, dasar dari shape-nya. Nah, ini bentuk-bentuknya ada seperti ini. Lalu block arrows, ini semacam panah-panah gitu ya, macam-macam bentuk panah untuk dibuat ke diagram. Lalu di sini ada equation shapes, ini khusus untuk matematika gitu ya, misalnya penjumlahan dan sebagainya. Ini ada flowchart. Nah, di sini untuk menuliskan diagram alur ya. Saya juga baru lihat. Nah, turun aja di bawahnya masih banyak, ada stars dan banners. Ini untuk bentuk-bentuk bintang dan spanduk ya. Lalu ada lagi, nah ini yang terakhir, call outs. Ini untuk membuat percakapan. Bisa lihat ya kalau di komik itu. Nah, ini bisa disisipkan untuk membuat balon percakapan sini. Oke, kita mulai dulu. Kita mau pilih dulu misalnya gambar mau bentuk apa, misalnya seperti yang kemarin ya, sebenarnya sudah ya, tabung lagi ya, tabung contoh kita buat ya seperti ya, panjangan ya, tuh tabung seperti biasa. Nah, lalu caranya kalau di sini memindahkan gambar ya, kalau memindahkan tinggal diklik aja lalu dipindahkan. Nah, digeser-geser aja ya, dia tidak seperti pictures yang kemarin harus klik kanan dan sebagainya. Nah, ini tidak, langsung aja pindahkan, naik turun dan sebagainya. Nah, ini fungsinya. Nah, dia baru bisa dipindahkan kalau sudah muncul titik-titiknya ini ya, kita pindahkan. Nah, bisa klik kiri dan kursor bersamaan ya. Lalu misalnya mau dikasih miring sedikit, nah klik lagi ini untuk kemiringannya ya, kita klik di sini lalu klik bersamaan, klik kiri dan kursornya. Nah, misalnya kiri kah, kasih balik begini kah, balik dan sebagainya ya. Jadi ini fungsinya untuk memutar ya, memutar arah benda atau objek yang sudah kita sisipkan. Lalu kemudian ya, memodifikasi shapes. Nah, ini kita modifikasi lagi. Yang pertama adalah sama aja ya di sini. Nah, kalau sudah kita klik di sini, langsung muncul nih format. Kita klik. Nah, di sini langsung ada. Ini dia sudah otomatis biru ya. Nah, bisa kita ubah mau yang lain. Sama seperti tadi ya. Sama seperti yang tadi. Misalnya jadinya hijau bisa. Lalu kemudian untuk backgroundnya ini bisa macam-macam nih. Shape fill-nya ini dari sini kita bisa lihat di sini gradient ya, bisa dari shape fill, tidak hanya cuma warnanya saja tapi coba perhatikan di gradient. Nah, di sini 5 macam-macam lagi ya, misalnya ini kalau ini lebih bersinar misalnya sinar di tengah. Oh, ini tadi kurang ini ya warnanya, kita kasih warna yang agak solid dulu, misalnya birunya terang gitu ya. Saya kasih biru lebih kepada warna laki-laki ya. Kita ulang lagi, shape fill lalu pilih gradient. Nah, ini dia dari tengah ada tulisannya. Kalau ini dari kiri gitu ya, cahayanya itu cahayanya. Yang kita dari tengah, kita perhatikan. Nah, itu dari tengah cahayanya keluar gitu ya. Atau misalnya pilih yang lain yang di bawahnya juga silakan, more gradient di bawah. Oh, tidak kelihatan sudah. Terus aja ya. Ini lebih banyak lagi, tambah bingung. Nah, ini. Lalu kemudian kalau yang lain lagi, tadi gradient ya, itu tentang gradient. Sekarang kalau tekstur, nah ini lebih lain lagi nih, teksturnya macam-macam. Misalnya ini kita pilih yang berair, air segar kelihatannya. Nah, gitu. Jadi bisa berubah. Jadi dari shape fill ya, shape fill itu ada gradient, ada tekstur. Nah, tekstur ini tinggal milih. Ini masih ada di bawah. Tuh. Misalnya yang warna yang kayak kayu gitu. Nah, tuh bisa ya. Lalu kemudian memodifikasi garis tepi ya, sama seperti yang tadi. Karena garis tepinya ini kita mau ubah. Kalau latar itu fill ya, kalau garis tepinya itu di outline. Nah, misalnya sini
Kita pilih yang seperti tadi juga. Ada weight, misalnya masalah ketebalannya, misalnya tebal. Tapi ini dia shape fill-nya warnanya biru. Bisa kalian kasih warna hitam misalnya ya. Nah itu. Atau misalnya kita bikin yang baru lah ya. Kita bikin baru, insert. Ini lucu kalau yang ini nanti jadi. Misalnya insert, lalu shapes, yang dia 2 dimensi aja ya. Kita pilih yang 2 dimensi, misalnya lingkaran. Nah, kita buat. Oke. Kalau sudah, nah ini langsung masuk ke format. Shape outline-nya kita ubah garis tepinya. Boleh ini dikosongkan dulu. Kita pilih ini ya. Nah, dia kosong. Maka ini kita bisa kelihatan gitu ya garis tepinya ini. Kita mau ubah-ubah. Misalnya ini dari ketebalannya gitu. Tuh, warnanya juga sama, warnanya mau warna hijau kah, warna biru kah, warna biru lagi misalnya. Nah, warna biru. Atau misalnya yang ini pilih dashes ya. Nah sini bisa jadi titik-titik, ini. Atau titik-titiknya panjang. Nah begini ya, silahkan mau pilih yang mana. Misalnya kita pilih yang ini ya. Nah seperti itu, jadinya seperti ini. Lalu bisa juga kita jadikan efek. Nah ini di bawahnya lagi, tetap klik dulu ya. Nah kalau dia tidak diklik ini tidak muncul nih formatnya. Jadi untuk memodifikasi benda-bendanya kita klik dulu. Nanti muncul formatnya gitu ya. Coba kita tidak klik, tidak muncul. Nah misalnya nih kita tambah nih, kita tunggu. Nah muncul formatnya. Kita kasih lagi nih, ada shape effect namanya. Nah kita kasih efek-efek dia, sama seperti yang kemarin juga kan ya. Ini kasih warna-warna dia. Nah itu ada warna-warna merahnya. Ya itu ada di shape effect. Tinggal pilih aja mau yang bagaimana ya. Ya. Demikian tadi, ini sudah tentang garis tepi, sudah semuanya ya, sudah sampai di situ ya pembelajaran tadi, yaitu insertnya tadi text box dan insert shapes ya, insert shapes. Nah nanti ya secara tulisan aja nanti Ustazah buatkan tugasnya ya, semoga dipahami sambil juga dibaca bukunya ya, kalau ini kan lebih kepada praktek. Demikian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.